Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia, bukan Persatuan Sepak Bola Erick Thohir dan kawan-kawan. Iya dong, bener dong. Kecuali saya body shaming, fitnah, sara, oke lah. Itu. Yes, mantap! Tepat pagi ini, menolak mundur. Erick Thohir justru hubungi 5 pelatih kelas dunia. Nomor 3 sangat dicintai publik tanah air. Yes, mantap! Tepat pagi ini, menolak mundur. Erick Thohir justru hubungi 5 pelatih kelas dunia. Nomor 3 sangat dicintai publik tanah air. Begini faktanya teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, langkah mengejutkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menuai sorotan setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026 di bawah asuhan Patrick Kluivert. Kejadian ini seakan mengulang masa lalu Erick saat menjadi presiden Inter Milan ketika ia juga dinilai keliru menunjuk pelatih asal Belanda Frank de Boer. Kali ini, deja vu itu terasa nyata. 2 keputusan besar yang sama-sama berujung pahit. Berikut 3 fakta menarik di balik kisah salah pilih menir Belanda versi Erick Thohir. 1. Gagal ke Piala Dunia 2026, era Kluivert berakhir pahit. Harapan besar publik Indonesia untuk melihat Garuda terbang di Piala Dunia 2026 harus kandas. Di bawah Patrick Kluivert, Timnas Indonesia gagal menunjukkan performa menjanjikan. Dalam 8 pertandingan terakhir, Indonesia hanya mencatat 3 kemenangan, 1 imbang, dan 4 kekalahan. Gol demi gol memang sempat hadir, terutama saat menang 6-0 atas Taiwan. Namun, kelemahan di lini belakang terlalu fatal. Total 15 kali gawang Indonesia kebobolan di era Kluivert, termasuk saat kalah dari raksasa Asia seperti Jepang, Arab Saudi, dan Irak. Ironisnya, kegagalan ini datang setelah perjalanan panjang Indonesia yang sempat menjanjikan di bawah Shin Tae-yong. Dari 20 laga kualifikasi, 14 diantaranya ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan itu, dan ia sukses membawa Garuda sampai babak ketiga dengan performa solid, termasuk kemenangan bersejarah atas Arab Saudi. 2. PSSI pecat Shin Tae-yong, Kluivert datang karena kebetulan. Keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong awal 2025 menjadi titik balik yang penuh tanda tanya. Erick Thohir menyebut dinamika internal tim dan kendala bahasa sebagai alasan utama perpisahan dengan pelatih yang sudah membangun fondasi kuat. Namun, publik menilai langkah ini terburu-buru, apalagi kala itu Indonesia masih berpeluang besar di kualifikasi. Yang lebih mengejutkan, alasan dibalik pemilihan Patrick Kluivert terkesan dangkal. Erick mengaku bahwa Kluivert menjadi satu-satunya kandidat yang datang wawancara di tengah libur Natal 2024. Tanpa rekam jejak pelatih yang mentereng, Kluivert langsung didapuk sebagai juru taktik baru. Bahkan, Exco PSSI Arya Sinulinga dengan berapi-api menyebutnya sebagai staf pelatih terbaik, meski saat itu Kluivert belum memimpin satupun latihan. Emang aneh orang satu ini. Publik menilai keputusan tersebut sebagai perjudian besar dan hasil akhirnya kini berbicara sendiri. Kegagalan total di Piala Dunia 2026. 3. Sejarah berulang dari Frank de Boer ke Patrick Kluivert. Bagi Erick Thohir, ini bukan pertama kalinya ia tersandung oleh pelatih asal Belanda. Saat menjabat Presiden Inter Milan pada musim 2016-2017, ia juga membuat keputusan yang kini dianggap blunder, menunjuk Frank de Boer menggantikan Roberto Mancini. De Boer kala itu punya CV mentereng bersama Ajax Amsterdam, namun gagal total di Serie A. Dalam 14 laga, Inter hanya menang 5 kali dan akhirnya memecatnya dengan catatan buruk. 15 gol dibuat, 19 kebobolan. Kini, nyaris 1 dekade kemudian, kesalahan serupa kembali terjadi, hanya saja kali ini dengan skala nasional.
Kluivert yang minim pengalaman melatih dan minim taktik gagal membangkitkan semangat tim. Publik sepak bola tanah air pun menyebutnya sebagai The Boer Jilid 2, orang yang datang dengan nama besar tapi pergi membawa luka. Seperti kita semua ketahui, baru-baru ini Erick Thohir menyatakan tolak mundur dari jabatan Ketua PSSI, saya menjaga amanah. Ketua Umum PSSI sekaligus Menporari, Erick Thohir, menolak desakan mundur setelah kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ia menegaskan tetap akan menjalankan amanah jabatannya hingga masa periode berakhir pada 2027. Erick meminta publik tidak mencari kambing hitam atas kegagalan tersebut. Jangan membangun scapegoat, saya terpilih oleh voters dan amanah ini harus saya jaga. Ia juga menegaskan bahwa PSSI dan pemerintah sedang menjalankan transformasi bersama FIFA, salah satunya melalui pembukaan kantor FIFA di Indonesia. Meski dikritik, Erick mengaku tetap terbuka terhadap masukan. Saya tidak mungkin menutup kuping. Saya tipe orang yang sangat terbuka terhadap kritik dan saran. Erick pun menegaskan, siapapun boleh mencalonkan diri sebagai ketua PSSI pada 2027 nanti, namun meminta kesempatan agar dirinya bisa menuntaskan pekerjaannya terlebih dahulu. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Erick Thohir mundur dari Ketua Umum PSSI? Atau justru Erick Thohir lebih baik tetap bertahan di PSSI? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Kisah ini memperlihatkan betapa rumitnya dunia manajemen sepak bola, terutama ketika keputusan strategis diambil lebih karena momentum dan nama besar, bukan hasil evaluasi mendalam. Erick Thohir, sosok yang dikenal tegas dan visioner, seolah terjebak dalam pola yang sama, memilih pelatih Belanda dengan harapan besar, namun berakhir dengan hasil yang mengecewakan. Dalam konteks ini, publik tidak hanya menyoroti Kluivert, tetapi juga cara PSSI dalam membangun fondasi jangka panjang untuk timnas. Lebih lanjut, pergantian pelatih di tengah kompetisi besar seperti kualifikasi Piala Dunia tentu membawa risiko tinggi. Shin Tae-yong sebenarnya telah menanamkan disiplin dan identitas permainan yang jelas. Keputusan untuk memutuskan kerjasama justru di saat performa mulai stabil membuat banyak pihak mempertanyakan arah kebijakan PSSI. Apalagi ketika penggantinya, Patrick Kluivert, datang tanpa rekam jejak kuat sebagai pelatih utama. Secara emosional, publik Indonesia juga mulai lelah dengan siklus harapan dan kekecewaan yang berulang. Deja vu yang dialami Erick Thohir ini menjadi cermin bahwa sepak bola bukan hanya tentang popularitas pelatih atau reputasi negara asalnya, tetapi tentang pemahaman mendalam terhadap karakter pemain dan kultur sepak bola nasional. Jika pelajaran ini mampu diserap dengan rendah hati, maka kegagalan di 2026 bisa menjadi pijakan menuju masa depan yang lebih solid. Indonesia tidak kekurangan talenta, yang diperlukan adalah arah yang konsisten, keberanian untuk membangun dari pondasi yang sudah ada, dan kesabaran untuk tidak tergoda solusi instan. Karena dalam sepak bola, keberhasilan sejati lahir bukan dari nama besar, tapi dari proses panjang yang dipertahankan dengan komitmen dan visi yang jelas. Erick Thohir punya mimpi gila. Timnas Indonesia ditargetkan tembus Piala Dunia 2030. Sebelumnya diberitakan, setelah kegagalan menyakitkan di kualifikasi Piala Dunia 2026, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung pasang target baru yang lebih besar, membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Keputusan ini bukan hanya bentuk evaluasi, tapi juga langkah nyata untuk menjaga api semangat sepak bola nasional tetap menyala. Berikut ini 3 faktanya. 1. Ucapan terima kasih dan permintaan maaf untuk supporter.
Kegagalan timnas Indonesia di kualifikasi memang menyisakan luka bagi publik tanah air. Namun, di tengah kekecewaan itu, Erick Thohir tetap menunjukkan rasa hormat dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pendukung sepak bola nasional. Ia menyampaikan langsung ucapan terima kasihnya melalui akun Instagram pribadinya. Terima kasih untuk dukungan yang luar biasa dari seluruh pecinta sepak bola di tanah air, termasuk supporter, fans, masyarakat, broadcaster, dan pemerintah untuk sepak bola Indonesia. Tulis Erick, Kamis 16 November 2025. Tak hanya itu, Erick juga secara khusus menyebut nama Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok yang terus memberi kepercayaan dan dukungan moral kepada PSSI. Terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terus percaya dan mendukung kami untuk bisa bangkit dan mewujudkan mimpi besar kita semua, tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana Erick ingin membangun kembali rasa optimisme bukan hanya di tubuh timnas, tapi juga di hati para pendukungnya. 2. Fokus evaluasi dan reorganisasi besar-besaran. Erick Thohir sadar, kegagalan kali ini harus menjadi titik balik, bukan akhir. Karena itu, ia memastikan PSSI akan melakukan evaluasi total mulai dari sistem pelatihan, manajemen tim, hingga pemilihan pelatih baru. Dalam pernyataannya, mantan Presiden Inter Milan itu menegaskan bahwa perubahan besar akan segera dijalankan. Kami memohon maaf dan akan melakukan evaluasi dan kembali menyusun strategi untuk meraih mimpi besar kita bersama, termasuk untuk bisa menembus peringkat 100 besar FIFA, Piala Asia 2027, dan tampil di putaran final Piala Dunia 2020. Keputusan ini bukan hanya janji manis. Erick ingin memastikan fondasi sepak bola nasional dibangun secara profesional, terukur, dan berkelanjutan. Ia paham bahwa lolos ke Piala Dunia bukan perkara instan, melainkan hasil dari kerja keras dan visi jangka panjang yang konsisten. 3. Target 2030 dari mimpi jadi misi nasional. Pernyataan Erick Thohir soal target Piala Dunia 2030 bukan sekedar slogan. Ia melihat momentum kebangkitan sepak bola Indonesia sebagai peluang besar untuk menembus panggung dunia. Dengan dukungan pemerintah dan supporter yang kian solid, ia yakin Garuda bisa terbang lebih tinggi dalam 5 tahun ke depan. Target ini juga diiringi dengan rencana konkret, memperkuat kompetisi dalam negeri, menyiapkan generasi muda lewat pembinaan usia dini, serta mendatangkan pelatih dan tenaga teknis kelas dunia. Semua itu ditujukan untuk memastikan timnas Indonesia tak hanya menjadi peserta tapi juga mampu bersaing di level global. Mimpi besar ini memang terdengar ambisius, tapi bagi Erick tidak ada kata mustahil. Ia ingin menjadikan sepak bola sebagai simbol kebangkitan bangsa, di mana setiap kemenangan Garuda menjadi kebanggaan 270 juta rakyat Indonesia. Lebih lanjut, langkah Erick Thohir memasang target Piala Dunia 2030 memang terdengar ambisius, bahkan bagi sebagian orang mungkin terkesan terlalu tinggi. Namun, di balik ambisi itu tersimpan pesan penting. Indonesia tidak boleh puas hanya menjadi peserta di tingkat Asia. Ini adalah bentuk keberanian untuk bermimpi besar dan menyiapkan fondasi jangka panjang yang serius. Erick Thohir tampak memahami bahwa sepak bola modern tak lagi bisa bergantung pada semangat saja. Ia berbicara soal strategi, evaluasi menyeluruh, dan pembenahan sistem. Artinya, kegagalan di kualifikasi 2026 bukan dijadikan alasan untuk saling menyalahkan, tapi momentum untuk berbenah. Reaksi publik pun terbelah. Ada yang pesimis, namun tak sedikit pula yang justru bangga melihat keberanian PSSI memasang target setinggi itu. Jika langkah ini benar-benar diikuti dengan reformasi nyata, peningkatan kualitas liga, dan pembinaan usia muda yang berkelanjutan, bukan tak mungkin Garuda benar-benar terbang ke Piala Dunia 2030. Pada akhirnya, inilah saatnya semua pihak, supporter, pelatih, federasi, hingga pemerintah bergerak bersama.
Sebab sepak bola Indonesia hanya akan maju jika mimpi besar itu menjadi mimpi bersama. Mimpi besar selalu dimulai dari keyakinan bahwa kita mampu. Apa yang dilakukan Erik dan PSSI saat ini adalah wujud keberanian untuk menantang batas, bukan hanya demi sepak bola, tapi demi kebanggaan bangsa. Setiap kegagalan adalah pelajaran, setiap kekalahan adalah pijakan untuk melompat lebih tinggi. Timnas Indonesia mungkin tersandung di 2026, tapi jalan menuju 2020 baru saja dimulai. Dengan kerja keras, dukungan bersama, dan keyakinan yang tak pernah padam, bukan mustahil Garuda akan benar-benar terbang di panggung Piala Dunia. Percayalah, tidak ada mimpi yang terlalu besar bagi mereka yang mau berjuang sepenuh hati. FIFA murka, sepak bola Malaysia di ujung tanduk. FAM diminta jangan nekat lawan kecas. Sebelumnya diberitakan, Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) kini tengah berada di situasi genting setelah dijatuhi sanksi berat oleh FIFA karena kasus pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi tim nasional. Meski sudah dikenai denda besar dan hukuman larangan bermain, FAM masih bersikeras mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga KAS. Namun, langkah itu justru dikhawatirkan akan berbalik menjadi bumerang. Berikut 3 fakta yang menggambarkan betapa rumit dan berisikonya situasi yang kini dihadapi FAM. 1. Hukuman FIFA bukan main, pemalsuan dokumen jadi biang kerok. FIFA secara resmi menjatuhkan sanksi tegas kepada Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) usai terbukti melakukan pelanggaran serius berupa pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi tim nasional. Pelanggaran ini dianggap mencederai integritas kompetisi internasional dan melanggar artikel 22 dalam Kode Disiplin FIFA. Sebagai konsekuensinya, FAM dijatuhi denda mencapai 7,2 miliar rupiah. Tak hanya federasi, 7 pemain yang terlibat juga ikut menanggung akibat. Mereka dikenai denda sebesar 41 juta rupiah per orang dan larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan. Hukuman itu menjadi tamparan keras bagi upaya Malaysia membangun tim nasional lewat proyek naturalisasi pemain. 2. Mantan Sekjen FAM minta jangan banding, khawatir FIFA tambah beratkan sanksi. Meski sudah diputuskan bersalah, FAM memilih untuk melawan dengan mengajukan banding ke CAS. Langkah itu mendapat kritik keras dari mantan Sekjen FAM, Datuk Seri Azzuddin Ahmad. Ia menilai keputusan FAM tersebut terlalu nekat dan berpotensi membawa malapetaka bagi masa depan sepak bola Malaysia. Untuk saat ini, FAM hanya dijatuhi denda dan ke-7 pemain tersebut dijatuhi sanksi larangan bermain selama 12 bulan, ujar Azzuddin Ahmad dalam wawancara di Stadion Merdeka, dikutip dari The Star. Namun, saya khawatir FAM juga bisa ditangguhkan karena sepertinya kita melawan arus. Semua buktinya sudah dipaparkan FIFA kepada kita. Jadi, apalagi yang perlu kita pertanyakan? Azzuddin menegaskan bahwa FIFA tidak pernah terpengaruh oleh politik atau intervensi pihak manapun. Peraturan dan perundang-undangan mereka sangat jelas. Maaf, tapi kalau Anda melanggar salah satu aturan mereka, Anda harus menanggung akibatnya. 3. Risiko mengerikan jika dihukum lebih berat. Liga Malaysia bisa lumpuh total. Lebih jauh, Azzuddin memperingatkan bahwa jika KAS menolak banding dan memutuskan hukuman tambahan, FAM bisa saja dibekukan oleh FIFA. Konsekuensinya, bukan hanya pada federasi, tapi seluruh kompetisi sepak bola Malaysia, mulai dari liga domestik hingga partisipasi di turnamen internasional, akan terhenti total. Saat ini, di tingkat asosiasi, kami masih baik-baik saja. Kegiatan sepak bola masih bisa berjalan, dan liga-liga kami masih bisa berjalan. Tapi, kalau FAM ditangguhkan, semua liga kita akan terhenti. Jadi, bayangkan implikasinya bagi partisipasi tim di Liga Malaysia kita. Selain itu, biaya untuk mengajukan perkara ke KAS juga sangat tinggi.
sidang bisa menghabiskan dana antara 1 hingga 2 juta dolar AS atau sekitar 16 hingga 32 miliar rupiah. Sebuah angka yang tentu menjadi beban berat di tengah reputasi FAM yang tengah tercoreng. Dengan segala risiko itu, suara publik Malaysia kini terbelah antara mempertahankan harga diri federasi atau menyelamatkan kelangsungan sepak bola nasional. Namun satu hal pasti, keputusan FAM untuk terus melawan FIFA bisa jadi perjudian paling berisiko dalam sejarah sepak bola negeri jiran tersebut. Lebih lanjut, situasi yang menimpa FAM ini bisa disebut sebagai krisis kepercayaan sekaligus ujian terbesar bagi sepak bola Malaysia dalam 1 dekade terakhir. Kasus pemalsuan dokumen bukan hanya mencoreng nama federasi, tapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang sistem pengawasan dan etika di tubuh FAM sendiri. Dalam konteks global, FIFA sangat ketat terhadap pelanggaran administratif dan integritas pemain, sehingga langkah FAM untuk menggugat keputusan itu ke CAS terlihat sebagai pertarungan besar yang berpotensi memperburuk keadaan. Pandangan Datuk Seri Azudin Ahmad yang meminta FAM untuk legowo sebenarnya cukup realistis. Ia menyadari bahwa melawan FIFA dengan bukti yang sudah lengkap hanya akan memperkeruh keadaan. Risiko pembekuan federasi yang ia sebut bukan sekedar ancaman, tapi pernah terjadi di negara lain, termasuk Indonesia pada 2015, ketika sanksi FIFA membuat seluruh kompetisi berhenti total. Jika hal itu menimpa Malaysia, dampaknya akan terasa luas, mulai dari pemain, pelatih, klub, hingga sponsor dan pendapatan industri olahraga nasional. FAM saat ini perlu menahan ego dan memikirkan efek jangka panjang. Mengakui kesalahan dan menerima sanksi bisa menjadi langkah untuk memulihkan citra dan membangun kembali kepercayaan publik. Langkah menggugat ke CAS mungkin terlihat heroik di permukaan, namun tanpa dasar kuat, justru bisa menjadi keputusan yang menghancurkan seluruh fondasi sepak bola Malaysia. Dalam setiap krisis, selalu ada peluang untuk bangkit lebih kuat, dan itulah yang kini dihadapi FAM dan sepak bola Malaysia. Kesalahan masa lalu memang menyakitkan, apalagi ketika menyangkut harga diri bangsa di kancah internasional. Namun, menerima kenyataan dan berani memperbaikinya jauh lebih terhormat daripada terus menyangkal. Federasi, pemain, dan supporter perlu melihat situasi ini bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal untuk membangun fondasi baru yang lebih bersih dan profesional. Sejarah menunjukkan bahwa banyak negara yang justru tumbuh besar setelah melewati masa kelam karena mereka belajar untuk jujur, disiplin, dan menghargai aturan. Malaysia memiliki potensi besar dalam sepak bola, infrastruktur yang berkembang, talenta muda yang menjanjikan, dan dukungan supporter yang luar biasa. Kini saatnya mengarahkan energi itu untuk memperbaiki sistem, memperkuat integritas, dan membuktikan bahwa sepak bola Malaysia bisa bangkit dengan cara yang benar. Kadang, langkah mundur diperlukan agar bisa melompat lebih jauh ke depan. Timnas Indonesia U22 tantang Mali di laga uji coba ganda jelang SEA Games 2025. Ini 3 faktanya. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia U22 akhirnya mendapat lawan uji coba internasional untuk mematangkan persiapan menuju SEA Games 2025 di Thailand. Tim asuhan Indra Syafri itu akan berhadapan dengan Timnas Mali U22 dalam 2 laga yang digelar di Stadion Pakansari, Bogor pada 15 dan 18 November 2025 mendatang. Laga ini menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan Garuda Muda sebelum terjun ke ajang bergengsi Asia Tenggara tersebut. Berikut 3 faktanya. 1. 2 laga uji coba resmi di Stadion Pakansari. Timnas Indonesia U22 dijadwalkan melawan Mali U22 sebanyak 2 kali, yakni pada 15 dan 18 November 2025 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor dengan kick-off pukul 20.00 WIB. Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa uji coba ini sudah terjadwal secara resmi dalam agenda FIFA Matchday. PSSI memastikan Timnas Indonesia U22 akan melawan Mali U22 sebanyak 2 kali di Stadion Pakansari pada pukul 20.00 WIB.
Mali akan datang ke Indonesia pada 13 November 2025 mendatang. Pertemuan ini akan menjadi kesempatan emas bagi pelatih Indra Syafri untuk menilai kesiapan para pemain muda. Mali bukan lawan sembarangan. Tim asal Afrika Barat itu dikenal punya kekuatan fisik dan kecepatan yang bisa menjadi ujian ideal bagi Garuda Muda. 2. Fokus ke SEA Games bukan timnas senior. Berbeda dari biasanya, PSSI memilih memanfaatkan FIFA Matchday kali ini untuk timnas U22, bukan untuk tim senior. Keputusan ini diambil karena skuad utama Indonesia masih dalam proses mencari pelatih baru setelah berakhirnya masa kerja pelatih sebelumnya. Langkah ini sekaligus menunjukkan fokus federasi terhadap SEA Games 2025 di Thailand yang akan digelar Desember nanti. PSSI ingin memastikan skuad muda punya cukup pengalaman sebelum bertanding di ajang yang menjadi kebanggaan bangsa. Uji coba kontra Mali diharapkan bisa menjadi ajang evaluasi strategi dan pematangan tim sebelum laga-laga berat di SEA Games. 3. Tiket akan segera dijual untuk publik. Kabar baik bagi pencinta sepak bola tanah air, PSSI akan membuka penjualan tiket untuk 2 laga tersebut. Meski belum diumumkan detailnya, publik dihimbau untuk bersiap menyaksikan langsung aksi Garuda Muda dari tribun stadion. Untuk penjualan tiket pertandingan ini, kami segera akan merilis kepada publik, kata Yunus Nusi menambahkan. Ia juga berharap dukungan supporter bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain muda. Semoga 2 uji coba internasional ini membuat timnas Indonesia U22 makin matang dan solid menjelang SEA Games 2025, tuturnya. Optimisme. Timnas U22 sebelumnya telah melakukan serangkaian uji coba melawan India U22 pada Oktober lalu. Meski hasilnya belum maksimal, pelatih dan pemain mendapatkan banyak pelajaran berharga dari laga tersebut. Kini, Mali akan menjadi ujian berikutnya sekaligus batu loncatan menuju misi besar mempertahankan medali emas SEA Games. Garuda Muda sedang terbang rendah untuk bersiap terbang tinggi. Semua mata kini tertuju ke Stadion Pakansari, tempat di mana langkah besar menuju emas akan dimulai. Lebih lanjut, langkah PSSI mengalihkan fokus FIFA Matchday kepada timnas Indonesia U22 bisa dibilang sebagai keputusan yang tepat dan strategis. Di tengah situasi di mana tim senior masih menunggu pelatih baru, memberi panggung kepada skuad muda menjadi langkah cerdas untuk menjaga ritme kompetitif sepak bola nasional. Apalagi SEA Games 2025 sudah di depan mata, event besar yang selalu menjadi barometer prestasi generasi muda Indonesia. Uji coba kontra Mali juga menunjukkan keseriusan federasi dalam menyiapkan lawan berkualitas. Mali dikenal sebagai tim tangguh dari Afrika dengan gaya bermain cepat dan fisikal yang bisa menguji kemampuan teknis dan daya tahan pemain Garuda Muda. Melalui duel semacam ini, pelatih Indra Syafri bisa menilai sejauh mana kesiapan timnya sebelum berlaga di ajang sesungguhnya. Di sisi lain, dukungan publik akan menjadi kunci. Antusiasme supporter yang memadati Stadion Pakansari nanti diyakini bisa membakar semangat para pemain muda untuk tampil maksimal. Bila semua elemen berjalan seirama, pelatih, pemain, federasi, dan supporter, bukan tidak mungkin timnas U22 kembali mengharumkan nama Indonesia di panggung SEA Games. Uji coba ini bukan sekedar 2 pertandingan, melainkan langkah penting untuk membangun kepercayaan diri dan kekompakan tim. Dari sinilah mimpi mempertahankan medali emas bisa benar-benar dimulai. Heboh, Timnas Indonesia U17 keok dari Zambia. Pengamat seharusnya tidak perlu kalah. Sebelumnya diberitakan, kekalahan Timnas Indonesia U17 di laga perdana Piala Dunia U17 2025 melawan Zambia mengejutkan publik sepak bola nasional. Meski sempat unggul lebih dulu, skuad Garuda Asia justru tumbang 1-3 dalam pertandingan di Grup H yang digelar di Doha, Qatar. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menilai kekalahan ini seharusnya bisa dihindari. Berikut ini 3 faktanya. 1. Unggul lebih dulu tapi hilang fokus.
Timnas Indonesia U17 sebenarnya memulai laga dengan meyakinkan. Zahabi Goli membawa Garuda Asia unggul cepat di menit ke-12. Namun, keunggulan itu sirna dalam waktu singkat. Zambia U17 berhasil mencetak 3 gol beruntun hanya dalam 7 menit, 2 lewat aksi Abel Nirongo menit ke-35 dan 37, serta 1 dari Lukondam Wale menit ke-41. Menurut pengamat Muhammad Kusnaini, kehilangan fokus menjadi faktor utama kekalahan ini. Ia menilai permainan Timnas U17 sejatinya cukup baik, tetapi para pemain tampak gugup ketika lawan mulai menekan. Hasil laga lawan Zambia agak mengecewakan, padahal secara permainan seharusnya Timnas U17 tidak perlu kalah di laga ini. Ujarnya kepada iNews Media Group. Ia menambahkan, para pemain tampil kurang lepas dan mudah panik saat lawan bermain menekan, terutama di babak pertama. Kondisi ini membuat Zambia memanfaatkan momentum dengan agresivitas tinggi yang berbuah 3 gol cepat. Dalam sepak bola usia muda, kehilangan konsentrasi sesaat bisa berakibat fatal, dan itulah yang dialami anak asuh Nova Arianto malam itu. 3. Pelajaran berharga jelang hadapi Brazil. Kekalahan dari Zambia memang menyakitkan, namun Kusnaini menilai hal itu bisa menjadi bahan pembelajaran penting. Ini jadi pelajaran berharga bagi Coach Nova dan jajaran pelatih. Pemain harus betul-betul dikawal dari pinggir lapangan agar bisa fokus dan tetap tenang saat menghadapi pressing lawan. Laga berikutnya melawan Brasil U17 akan menjadi ujian yang sesungguhnya. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung di lapangan 7 Aspire Zone Doha, Qatar pada Jumat malam 7 November 2025 pukul 22.45 WIB. Publik menanti apakah Garuda Asia bisa bangkit dari keterpurukan dan menunjukkan semangat pantang menyerah khas Indonesia. Lebih lanjut, kekalahan Timnas Indonesia dari Zambia seharusnya menjadi alarm penting bagi pembinaan sepak bola usia muda di tanah air. Bukan semata soal hasil di papan skor, tetapi bagaimana tim kehilangan fokus dan kendari permainan setelah unggul lebih dulu. Hal ini memperlihatkan bahwa kesiapan mental dan ketenangan dalam menghadapi tekanan masih menjadi tantangan besar bagi pemain muda Indonesia. Dalam pertandingan level dunia, perbedaan kecil dalam konsentrasi dan pengalaman bisa menentukan hasil akhir. Tim asuhan Nova Arianto sebenarnya menunjukkan potensi besar, namun kehilangan arah di momen krusial menjadi titik balik yang fatal. Dukungan pelatih dan staf untuk membangun ketahanan mental harus menjadi prioritas karena teknik dan strategi saja tidak cukup untuk bertahan di level kompetitif seperti Piala Dunia. Kendati demikian, kekalahan ini tidak perlu disesali berlebihan. Justru dari sini, para pemain belajar bagaimana menghadapi tekanan sesungguhnya. Nova Arianto dan timnya punya peluang besar untuk memperbaiki diri menjelang laga berikutnya melawan Brazil. Dengan pembenahan fokus, kepercayaan diri, dan mental juang, Garuda Muda masih punya waktu untuk membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan di panggung dunia. Kekalahan hanyalah bagian dari proses menuju kematangan. Dari setiap kesalahan, ada pelajaran yang bisa membentuk ketangguhan dan karakter sejati. Timnas Indonesia U17 telah menunjukkan semangat dan potensi besar, dan meski hasil belum berpihak, perjalanan mereka belum berakhir. Ingat, tim hebat bukanlah yang tak pernah kalah, tapi yang selalu bangkit lebih kuat setiap kali terjatuh. Jadikan pengalaman melawan Zambia sebagai cambuk untuk tampil lebih berani dan percaya diri di laga berikutnya. Garuda Muda, teruslah terbang tinggi, karena setiap tetes keringat dan rasa sakit hari ini akan menjadi alasan untuk tersenyum bangga di masa depan.